Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas seperti biasanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tidak banyak amal namun masuk surga. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada orang yang tidak banyak amal namun bisa masuk surga. Apa bisa? Jawabannya bisa. Ada dua hal yang mesti ia perhatikan. Yang pertama, karena memperhatikan yang wajib. Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'irur ra'si yusma'u dawiyun sautihi wala yufqahu ma yaqulu hatta dana. Fa idza huwa yas'alu anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawati fil yaumi wal lailah. Faqala hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamu Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwa. Qala wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hada wala anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaqa. Yang artinya ada seorang lelaki yang beruban kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat mendengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang ia katakan. Sampai ia berada dekat dengan beliau, ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah SAW mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Thalhah melanjutkan, Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Lalu laki tersebut berbalik pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah SAW lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan kewajiban lainnya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna a'rabiyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholatal maktubah wa tu'addaz zakatal mafruḍah wa tasumu Ramadan
Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadha. Artinya, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku lakukan, aku dapat masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga. Engkau mengerjakan sholat wajib, engkau menunaikan zakat yang wajib. Juga engkau berpuasa di bulan Ramadan." Arab Badui tersebut berkata, "Demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, aku tidak akan menambahkan selain itu." Ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, karena tidak punya rasa dendam dan hasad atau cemburu pada orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, maka beliau pun berkata, akan muncul pada kalian seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi, yaitu hari ketiga, Nabi SAW juga mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, "Aku bermasalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari, maka orang tersebut menjawab, silahkan." Anas bin Malik melanjutkan tuturan kisahnya. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwasannya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun, ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik ke tempat tidur, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir, hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, "Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan." Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi SAW?" Orang itu berkata, "Tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat." Abdullah bertutur, Bismillahirrahmanirrahim. "Falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisha wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu." Faqala Abdullahi hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq
yang artinya, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, kepada yang lain. Abdullah berkata, inilah amal yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Dan inilah yang tidak kami mampu. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwatu iman rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang dibahas tadi mengenai amalan wajib saja. Maka siapa saja yang mencukupkan diri dengan amalan wajib atas dasar iman yang benar dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan selamat dan masuk surga walau tidak melakukan yang sunnah. Apalagi jika amalan sunnah diperhatikan, lebih menyelamatkan dirinya. Begitu juga akhlak yang mulia akan mengantarkan pada surga dengan mudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudhilun nasan naro faqala al-famu wal farj. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk berakhlak mulia dan menjalankan kewajiban dengan iman dan benar. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.